Oke, good. Berikutnya kita masuk kepada forecasting. Apa yang maksudnya forecasting? Peramalan. Peramalan terhadap penjualan masa depan. Peramalan terhadap kerusakan di masa depan. Peramalan terhadap inventory yang dibutuhkan di masa depan. Semua bentuk peramalan, tapi bukan dukun ya. Menggunakan statistical approach. Kalau bahas estimasi, kalau estimasi sama nggak dengan forecasting? Estimasi. Semua forecasting estimasi. Nggak ada semua forecasting itu ada yang tepat kan? Karena dia belum terjadi kan. Semua forecasting pasti diestimate menggunakan approach yang apa beda-beda. Ada menggunakan dari linear regresi, ada menggunakan proyeksi, ada menggunakan dan lain sebagainya. Banyak alternatif untuk forecasting. Oke, cita-cita kita di dalam forecasting ini adalah prinsip dari forecasting itu apa? Explain the step dalam melakukan proses forecasting, identify process of forecasting method, describe time series and causal models, generate forecast, describe causal modeling using linear regression. Nah, kita menggunakan linear regresi. Explain how forecasting model should be selected. Forecast itu jarang yang tepat. Rarely, jarang sekali ada yang tepat forecast. Juga namanya aja forecast. Jarang ada tepat. Walaupun tepat artinya memang bagus sekali dia metodologi yang dia pakai. Tapi dia lebih akurat kalau dia menggunakan data grup dibandingkan dengan data individual. Misalkan toko-toko yang semua toko yang supermarket ada banyak toko, ya. Dibandingkan dengan individual toko-toko yang heterogen, ada supermarket, minimarket, semua dia analisa. Berbeda hasilnya kalau dia secara grup yang homogen, sama. Orang gaya sadonya, itu rata-rata lebih akurat karena semua sampelnya orang gaya sadonya. Tapi bercampur orang gaya, orang muda, milenial, kebiasaannya ya tidak akurat, bercampur barang tuh, bawa ke toko. Nggak bisa. Tapi kalau homogen usia 50 ke atas semuanya, itu dia lebih akurat. Forecast are more accurate for shorter than longer time period. Jadi dia short time dia lebih semakin dekat jangka waktunya dia semakin akurat. Dibandingkan semakin jauh. Semakin jauh faktor yang berubah banyak. Kondisi ekonomi berubah, suku bunga berubah, ini berubah, itu pengaruhnya fluktuasinya semakin tinggi. Tapi kalau sekarang untuk minggu depan forecastnya masih bisa. Data kita 5 bulan terakhir kita proyeksi berapa sales minggu depan itu bisa. Untuk tipikal swalayan atau supermarket atau minimarket. Oke. Type of forecasting method. Oke. Ada dua grup. Satu kualitatif method dan kuantitatif method. Kualitatif method berdasarkan judgmental. Ya, kalau kuantitatif berdasarkan matematika. Untuk kuantitatif method yang kita pelajari di mata kuliah kuantitatif method of analytics di sini. Nah, kalau yang kualitatif ya kita dikumpulkanlah Pak Das, Bu Rina, Pak Amri. Kira-kira pada Jambi konsumsi kota Bukit Tinggi sebulan Pak Das berbeda jawaban Pak Das, jawaban Amri nya kerja sebentar kan. Kalau Ambo langsung agak 10 ada lah. Kalau Pak Das ya boleh 52. Bu Rina timur ibu. Kalian sadar tukang sate udah gede gitu. Banyak masih tuh ini. Ya. Sate laisin lah tuh, sate hafsa lah tuh, sate biaro lah tuh. Tentu konsumsi daging Jambi tak berkurang. Yang paling banyak makan daging timur orang dekat sate. Nah, oh gitu, judgement lah kan. Tapi kalau kualitatif ada survei. Balas hari Pak Jambi, dia di Bantai ada survei. Dari berapa orang survei, kuantitatif datanya masuk. Strength can incorporate latest change. Kualitatif method itu ada insider information. Pak, dia satu kawan, ada insider trading, ada insider information dari orang yang tukar sate. Kalau survei kan tidak ada insider trading loh. No, questionnaire, orang tuh mengisi apa sih, tidak tahu loh kan.
Tapi kalau katanya ibu mengundang orang, kira-kira para jadi bantai. Nah, itu ada insider. Maka ngambil sebut itu sekian. Oke, ada strong and weakness-nya ya. Weakness-nya can bias the forecast and reduce forecast accuracy. Jadi ada bias karena ada judgmental, ada bias di forecasting kita. Kalau kuantitatif dia often as good as data means they are based. Jadi datanya ada segitu, ya segitulah hasilnya. Ya, tidak ada bias karena datanya memang begitu. Orang mengisi kuesioner ya kayak begitu. Tidak ada bias dia, tidak ada personal judgment. Qualitative method forecast generated subjectively by the forecaster. Qualitative subjective by the forecaster. Educated guesses. Jadi juga yang para pemberi input ya orang-orang yang educated. Jangan sampai orang tidak sampai sekolah, kalau tanya mana kan, nggak tahu gitu Jawi juga bau. Intinya Jawi pun sampai juga bau. Nggak bisa. Jawi pun lagi juga bau. Dan ini cuma tiang. Nah, lain itu Pak. Jawi batino, Jawi jantan sama sininya. Yang Jawi yang di bantai itu Jawi jantan. Dinya batino masuk aja. Oh. Jadi harus ada yang educated guesses. Quantitative method based on mathematical model. Forecast generated through mathematical modeling. Misalkan menggunakan regresi, menggunakan proyeksi dan lain sebagainya. Nah, ada 3 tipe qualitative method. Pertama, executive opinion. Jadi ada market research yang melakukan interview. Ada Delphi method, seeks to develop consensus among group of expert. Jadi ada konsensus. Kalau executive opinion ya berarti satu orang saja. Bertanya dia kepada Padas, para Jawi Sari Bantai. Yang mau Padas itu berapa orang loh? Ada sekitar 10-an. 10 kali 5.000 sebulan. 50.000 Jawi di Bantai. Nah, situ saya dapatnya. Dari Padas, yang kalian 10 orang. Karena dia mengacu kepada executive opinion. Kalau Delphi, Padas, Pak Mar, Pak Was, Pak Pur, kumpulannya rata-rata berapa? Nah, kali 10-an. Itulah rata-rata sebulan. Itu yang Delphi. Market research, ini survei orang-orang tuh. Jadi banyak metodologi. Nah, itu juga pengaruh kepada time dan reference. Nah, kalau quantitative method menggunakan time series model dan causal model of associated model. Kalau time series model kayak kemarin, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Januari, bawahnya ke kanan kan? Monthly, annual, trend. Itu menggunakan time series model. Januari, Februari, Maret, April, Januari 2017, di bawahnya ke kanan rata-ratanya. Ces. Kira-kira penurunan, kira-kira rata-rata per bulan berapa? Ingat nggak kemarin? Ingat kan? Kalau causal model, associative model, cause and effect. Kalau sedang musim lebaran, Skiko naik 1%. Jadi festif, ada model terhadap suasana seasonal. Causal, cause and effect. Kalau yang tadi kan nggak dapet cause and effect, karena yang rata-rata sih kan, yes, naik dosis kan, langsungnya selalunya dapetnya kan. Nah, kemudian time series model. Historical pattern ada long term average, trend, seasonality, dan cycle. Jadi kalau di time series, seasonality dan cycle langsung terbaca pada ketika dia MAT, monthly annual trend. Karena dia menggabungkan total setahun. Dia bawa kanan. Ya kan? Yeah. Jadi tidak ada seasonal itu awak lah abaikan. Karena ini lah plus tahun, rata-rata tahun di bawah kanan. Yes. MAT. Kalau ini, nah ini ada time series pattern ya. Nah, dia menggunakan moving average. Jadi rumusnya panjang loh ya. Aku tidak bicara secara rumus karena api waktu awak secara umum aja. Panjang rumusnya. Kalau tertarik ya baca sendiri. Tapi kalau mau ikut secara mendalam, ikut di quantitative method of analytics. Jauh satu kalau itu Pak. Hah? Jauh satu. Bisa pilih. Mata kuliah pilihan ya? Mata kuliah wajib gitu ya? Kita punya apa ya? Hah? Jauh satu belum nyampe kita. Udah. Itu kan jauh satu kan itu kan? Quantitative kan jauh satu. Oke, ada yang gampang ini. Yang kita main yang gampang aja. Linear trend line. Y sama dengan A plus BX.
Y sama dengan forecast, kira-kira berapa sih penjualan sapinya. X adalah number of time period, misalkan period 1, period 2, period 3, period 4. A itu adalah konstantanya. B itu adalah berapa koefisien dari X tersebut. Jadi misalkan rumusnya adalah sales sama dengan 1000 ditambah 1,2 dikalikan penjualan X-nya, penjualan di periode 1 misalkan X1 plus 1,1 X2 plus 1,0 X3. Ini 1000 ini adalah intercept ditambah 1,2 dikali penjualan di periode 1 500 ditambah 1,1 dikali di periode 2 600 penjualan sapi plus 1,0 700. Maka Y sama dengan 1,2 500 600 700 sekitar 3.800 penjualan di periode Y. Jadi kita sudah bisa melakukan forecasting terhadap berapa penjualan di periode keempat. Ini kan periode 1, periode 2, periode 3, ini periode keempat. Ya. Coba ya. Nah, itu menggunakan pendekatan linear trend line yang sederhana. Ini menggunakan regresi linear. Forecasting trend, smoothingnya. Nah, kita juga melakukan smoothing. Smoothing itu yang tadi tuh, yang di bawah MAT itu kan dia melakukan smoothing, ke kanan kan? Dia melakukan smoothing. Berapa sih rata-rata per tahunnya? Average-nya dia. Jadi Januari, Februari, total tahun itu melakukan smoothing. Seasonality. Kalau bulan Lebaran ya beda hasilnya. Lebaran membantai lebih banyak. Nah, itu pengaruh seasonality. Nah, year 1, year 2, year 3. Seasonal index-nya 1,2 ini adalah indeks koefisiennya. Year 2 1,2. Year 3 ditakok 1,2 average index. Nah, ini juga bisa menggunakan average index. Kira-kira year 3 dia berapa? Ini juga menggunakan average index yang dipakai untuk memprediksi ke tahun ke-3. Kalau dia bulan musim hujan, seasonal indexnya berapa? Tergantung data nanti. Datanya ada, di input. Dapat dia nanti indeksnya per masing-masing tahun. Causal model, dia sama dengan A plus BX. Ya, itu kan rumusnya itu kan. Y sama dengan A konstanta plus BX. B itu koefisien tambah X dari faktor independennya. Ini adalah linear regresi. Jadi, dependent variable itu Y. Dependent variable itu artinya variabel yang dipengaruhi penjualannya sapi. Ini adalah Y. X itu adalah yang sudah diketahui. Penjualan sapi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu independen. Nah, sekarang tahun ketiga dia berapa? Nah, itulah yang kita akan melakukan regresi linear untuk mendapatkan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3. Oke. Linear regression problem. Kurang seperti ini. Jadi, correlation koefisien, how good is the fit? Berapa di R square-nya? Ini materinya kualitatif. Harus belajar detail, nggak mungkin kita open dalam waktu setengah jam. Ini harus ini kelas 2 hari. Multiple regression. Nah ini kita ada X1, X2, X3 sampai BX. Berapa tahun itu X independennya? B0 itu adalah koefisiennya. B1 apa? Intercept atau konstanta yang tetap. B1 itu koefisien per masing-masing X1. Y sama dengan penjualan di tahun ke-7 atau 10. X1, X2 itu penjualan di tahun 1, 2, 3. B1 itu adalah koefisien di masing-masing tahun. Oke. Absolute deviation, mean square error. Nah, ini juga istilah statistik semua. Kita harus belajar dasarnya dulu. Dasarnya itu dasar-dasar statistik dulu, ya. Untuk mean square error, cumulative forecast error, tracking signal, dan seterusnya. Terus kita juga harus menentukan selecting the right forecasting model. Ya,
model mana yang paling cocok untuk kita lakukan? Menggunakan ada SPSS. Kemarin kita menggunakan apa? Excel ya, Excel ataupun pakai Minitab juga bisa. Kelas sebelumnya saya pakai SPSS. Jadi kita ganti ada SPSS, ada Minitab, ada Excel. Kalau bisa ikut kelas yang kuantitatif. Ada Excel. Tergantung masing-masing orang punya software yang mana. Nah, kita juga bisa combining dua forecast. Jadi kita forecast 1 angkanya 2000, forecast 2 2300. Kita combine menjadi 2150 karena kita ngambil di tengah antara dua forecast. Combining dari forecast. Oke, nah kurang lebih itu highlightnya sampai chapter 8. Ada pertanyaan? Jadi kalau bisa ikut yang kelas kuantitatif itu kita satu-satu kita telatenin per masing-masing statistical introduction dulu, kita statistiknya dulu ya. Kalau di sini kita langsung bicara ke statistik rumit ya, karena kita langsung tengah, nggak dari awal, kita nggak tahu definisinya apa. Kalau itu saya harus jelaskan dulu definisinya apa per masing-masing gitu ya. Nanti kita nggak mungkin bisa kejar. Good. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kasus? Ya, kasusnya dari semua chapter. Chapter 1 sampai chapter 8, Pak. Ya. 8 soal, boleh pilih 5. 5 dari 8 soal. satu chapter. Dari 8 soal.